Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 6 hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya, selalu dalam lindungan Allah dan selalu tetap semangat untuk belajar. Alhamdulillah hari ini kita jumpa lagi dalam materi geografi ya. Kita hari ini akan membahas masih tentang sejarah, yaitu masa kekhalifahan Bani Umayyah. Ya, dalam mapel geografi kelas 6 masih bersama Bu Hikmah. Baik, masa kepemimpinan Bani Umayyah. Dinasti Umayyah atau Bani Umayyah adalah dinasti yang memerintah kekhalifahan Islam setelah masa Khulafaur Rasyidin, setelah Ali bin Abi Thalib ya. Dinasti ini memerintah dari tahun 661 Masehi hingga 750 Masehi. Kekhilafahan ini berbasis di kota Damaskus, Syria. Nah, sejarah penyebab kepemimpinan Bani Umayyah, yaitu mengapa kemudian berganti dari Khulafaur Rasyidin kepada Bani Umayyah. Nah, keluarga Bani Umayyah mulai menjadi penting dalam sejarah Islam setelah dipilihnya Utsman bin Affan sebagai khalifah ketiga ya. Salah satu kerabat dari Bani Umayyah ya Utsman bin Affan itu adalah kerabat dari Bani Umayyah, menjadi khalifah pada tahun 644 Masehi. Sebelumnya Muawiyah bin Abu Sufyan yang kemudian mendirikan kekhilafahan Bani Umayyah diangkat sebagai gubernur Syria oleh Khalifah Umar bin Khattab pada tahun 639 Masehi. Setelah Khalifah Utsman tewas dibunuh oleh pemberontak pada tahun 656 Masehi, Muawiyah melakukan perlawanan kepada penerus Utsman, yaitu Khalifah Ali bin Abi Thalib. Karena Muawiyah menganggap Ali tidak menindak dengan tegas para pembunuh Utsman. Perlawanan ini berujung kepada pertempuran Siffin. Setelah Ali dibunuh oleh kaum Khawarij, Muawiyah juga menolak untuk setia pada Husain bin Ali, anak dari Khalifah Ali bin Abi Thalib yang sempat menjadi khalifah dalam beberapa bulan ya. Namun peperangan bisa dihindari setelah Hasan bin Ali menyatakan setia kepada Muawiyah dalam perjanjian pada tahun 661 Masehi dengan syarat Muawiyah bersikap adil dan tidak membentuk dinasti. Nah, di perang yang terjadi juga ketika sebelumnya ya Ali bin Abi Thalib itu mundur dari seorang khalifah, itu juga ada kisah tentang penyerahan ini ya, satu kelicikan yang dilakukan oleh kroninya Muawiyah bersama Sa'ad bin Abi Waqqas, Amr bin As ya, yang saat itu menjadi gubernur di wilayah Syam dengan adanya tahkim, di mana saat itu Khalifah Ali bin Abi Thalib mendahului, tapi setelah itu ternyata Amr bin As melakukan kecurangan hingga akhirnya agar tidak terjadi pertumpahan darah, Ali bin Abi Thalib memutuskan untuk mundur gitu ya, dan tidak lama kemudian kan Ali bin Abi Thalib terbunuh oleh Khawarij ya, oleh pemberontak, dan sebagian kaum muslimin kemudian mengangkat Husain bin Ali sebagai khalifah pengganti Ali, tetapi kondisinya memang saat itu kaum muslimin dalam keadaan yang sangat tidak kondusif ya, adanya pertentangan antar kaum muslimin itu sendiri. Nah, perubahan ini kemudian menyebabkan perlawanan dari beberapa kelompok Islam terhadap Bani Umayyah ya, karena Husain bin Ali ya, adiknya Hasan, dan anak kedua dari Khalifah Ali bin Abi Thalib serta dari Abdullah bin Zubair. Jadi di Kufah, di daerah Madinah itu ada kekhalifahan sendiri saat itu ya, yang orang-orang yang tidak sepakat dengan
Muawiyah, dan di sana mengangkat awalnya Husain bin Ali, kemudian Husain terbunuh ya, kemudian Abdullah bin Zubair juga sempat diangkat menjadi pemimpin oleh kaum muslimin yang ada di Madinah. Namun Muawiyah mengingkari janji dan menjadikan anaknya Yazid bin Muawiyah sebagai penerus dan calon khalifah. Walaupun tetap dalam pengangkatannya melakukan baiat sebagai cara satu-satunya dalam pengangkatan seorang khalifah, tetapi di sini telah melanggar ya, bahwa perjanjian Muawiyah dengan Husain agar dalam pengangkatan khalifah itu dengan cara pemilihan, bukan dengan bani atau keturunan. Ini membuat pergantian sistem di mana khalifah yang sebelumnya diangkat berdasarkan kesepakatan umat menjadi bersifat turun-temurun. Hal ini mengawali kemudian berdirinya Bani Umayyah. Jadi khalifahnya adalah keturunan Bani Umayyah. Walaupun ada sedikit penyimpangan dalam masalah pembaiatan, tetapi sebenarnya pada masa ini sistem pemerintahan Islam masih diterapkan secara kafah. Yang menjadi masalah itu adalah karena khalifahnya itu dipilih secara garis keturunan, tetapi cara pengangkatannya khalifah itu tidak akan disebut sebagai khalifah setelah mereka itu juga dibaiat gitu ya, walaupun ada yang mengatakan itu dengan pemaksaan. Nah, tetapi tadi saya katakan bahwa masa ini juga mengalami keberhasilan sangat gemilang dalam penyebaran ajaran Islam. Apa saja keberhasilan kepemimpinan pada masa Bani Umayyah? Yaitu melakukan persiapan perang melawan Konstantinopel. Kemudian berhasil melakukan penahlukan ke Kabul, Oman ya, daerah Oman. Kemudian melakukan penyerangan Konstantinopel yang pertama walaupun gagal. Jadi mulai awal untuk menaklukkan Konstantin itu sudah pada masa Bani Umayyah ya, walaupun kemudian dicoba lagi untuk menyerang Konstantinopel yang kedua, namun juga masih gagal karena Muawiyah meninggal pada 680 Masehi. Ini berarti akan berlanjut kepada kepemimpinan Yazid bin Muawiyah. Pada masa Khalifah Abdul Malik menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa resmi kekhilafahan, walaupun pusat kepemimpinan kekhilafahan itu tidak di Arab Saudi ya, tidak di Madinah atau di Mekah, tetapi ini menjadikan bahasa Arab itu sebagai bahasa resmi yang harus dipakai oleh masyarakat yang ada di bawah Bani Umayyah. Nah, kemudian saat itu juga tentara Islam mampu melawan kaum barbar di Afrika Utara. Jadi Islam sudah mulai menjangkau ke Afrika selain Mesir ya. Berhasil melakukan Spanyol, Sin dan Transoxiania. Nah, ini Islam mulai masuk ke benua Eropa gitu ya. Kemudian Spanyol, di sana ada Andalusia, ada Sevilla ya, wilayah yang kemudian menjadi pusat peradaban Islam di Spanyol di dataran benua Eropa. Kemudian mampu menaklukkan Multan. Kemudian pada masa Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah, disinilah masa pembaharuan yang hebat dijalankan. Mampu memberikan kesejahteraan yang sangat mengagumkan kepada seluruh rakyatnya. Kalian mungkin pernah mendengar kisah Khalifah Umar bin Abdul Aziz ya, yang merupakan cicit dari Khalifah Umar bin Khattab, di mana masa kepemimpinannya lah benar-benar Islam itu diterapkan. Dia menjadi khalifah yang benar-benar takut kepada Allah gitu, kemudian menjadi pemimpin yang patut untuk diteladani. Jadi ini sering disebut sebagai khalifah kelima ya, khalifah Rasidin yang kelima pada masa Bani Umayyah. Nah, selanjutnya apa penyebab runtuhnya kekuasaan Bani Umayyah?
Ada beberapa penyebab, yaitu kekalahan tentara Umayyah di Kufah, Irak ya, di tangan tentara Abbasiyah. Jadi ini mulai ada ada perseteruan di tengah-tengah kaum muslimin ya, namanya dari Bani Abbas itu, yang kemudian kayak perang saudara lah ya. Jadi ada di Irak, sehingga saat itu tentara Bani Umayyah kalah, dan akhirnya Damaskus ditaklukkan oleh tentara Abbasiyah. Maka kekuasaan Bani Umayyah berakhir setelah mereka kalah dari pemberontakan Bani Abbasiyah pada tahun 750 Masehi. Sebagian besar pemimpin Bani Umayyah tewas dalam pemberontakan ini. Namun ada salah seorang yang selamat, yaitu Abdurrahman Ad-Dakhil, dan beliau pergi ke Spanyol ya, di Andalusia, dan di sana membangun kekuasaan Bani Umayyah di Andalusia. Sebenarnya saat itu ya, sebenarnya Andalusia itu bagian dari kekhilafahan Abbasiyah, tapi karena masih merasa atau masih ada dendam kepada Abbasiyah yang pernah menaklukkan Bani Umayyah, akhirnya ya seperti menjadi kekuasaan sendirilah di Andalusia gitu, di Spanyol. Nah, itulah sedikit tentang sejarah ke masa kekhilafahan Bani Umayyah. Mudah-mudahan kalian bisa tergambar ya, masa yang cukup berapa tahun ya, dari 600 berapa Masehi hingga 751 Masehi. Itu adalah masa kepemimpinan Bani Umayyah, yang di dalamnya juga merupakan salah satu kekhalifahan yang mampu menyebarkan Islam ke berbagai wilayah dengan keberhasilannya. Ya walaupun di kalangan Arab mungkin ada yang menceritakan keburukan, tapi bagaimanapun mereka adalah masih sahabat Nabi, terutama Muawiyah ya. Muawiyah itu adalah sahabat Nabi gitu. Jadi tidak layak bagi kita untuk mencemoohnya gitu ya. Dan orang-orang barat itu memang sengaja mencitra burukan kekhilafahan Bani Umayyah ini dengan cerita-cerita yang sebenarnya tidak sesuai dengan fakta yang sesungguhnya gitu. Karena memang pada masa ini terjadi pembantaian terhadap anak Ali bin Abi Thalib, yaitu Hasan dan Husain gitu ya, yaitu peristiwa Karbala gitu. Mudah-mudahan kalian mampu tergambar dengan sejarah Islam yang membuat kalian semakin cinta kepada sejarah Islam. Kemudian kegemilangan dari sejarah Islam ini tidak cukup hanya menjadi kenangan, tapi kemudian ke depan kalian menjadi generasi yang akan kembali mewujudkan sejarah baru, sejarah yang lebih baik dengan menerapkan Islam itu ya, secara kafah. Itu saja dari Bu Hikmah, semoga kalian jadi generasi penakluk Roma ya. Kalau dulu masa Bani Umayyah, Abbasiyah gitu ya, dan Utsmaniyah adalah mewujudkan janji Bisarah Rasulullah tentang penahlukan Konstantin, maka abad ini kalian adalah generasi yang akan menaklukkan kota Roma. Amin, semoga Allah mewujudkannya. Demikian, mohon maaf jika ada salahnya. Kita tutup dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.